apa sih namanya? eh, ada reaksi-reaksi yang di organik itu menggunakan eh, katalis logam, palladium gitu ya. Nama reaksinya unik-unik, banyak gitu ya. Ada yang namanya Suzuki, Sonogasira, itu nama penemu ya, penemu reaksi tersebut. Nah, reaksi palladium ini biasanya dia siklus, dia tuh apa namanya, ya namanya apa katalis ya, pasti nanti dia akan menghasilkan kembali. Jadi nanti reaksinya siklus. Ini mungkin saya jelaskan aja ya secara ini. Nanti kalau kalian penasaran, coba kalian search reaksi Suzuki, Sonogasira itu macam-macam. Dia biasanya pakai palladium dan reaksinya biasanya siklus gitu. Jadi eh, ini ya. Nah, target gugus fungsi yang mana? Karena kan tadi kita punya gugus fungsi teh banyak pisan ya. Jadi ini kan aromatik gitu ya. Kemudian OME gitu kan. Ini 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 OME juga. Kemudian di sini ada O-benzil. Nah, palladium ya H2PD itu beda dengan H2PT ya. Kalau H2PT kan kita biasa ya kayak reaksi alkena menjadi alkana gitu kan. Nah, ini ada PDC itu beda ya. Nah, ini dia reaksinya akan me, apa namanya bereaksi pada yang seperti ini. Ada benzil, ada omin gitu ya. Nah, reaksinya itu pada benzil ini gitu. Jadi nanti ini akan dirubah, saya rubah menjadi R yang bagian ini. Jadi yang ini satu sampai sini, ini sampai sini, itu adalah R ya warna biru. Jadi nanti dia senyamanya seperti ini reaksinya. Gimana sih si bolpen lah? Si bolpen saya teh kemana? Oh ini. Jadi itu nanti reaksinya gini siklus. Jadi ada PD 0 gitu ya kan logam tuh kan ada yang koordinasinya 0, 2 gitu kan. Kalau kalian belajar logam itu. Kemudian nanti dia akan bereaksi dengan, nah ini tadi, kan itu benzil ya, jadi kan awalnya kan benzen, monosubstitusi kan tadi, kemudian dia ada CH2 kan di sini, kemudian R, betul? Sorry, OR, OR. Nah, R-nya apa? R-nya yang ini, yang tadi saya lingkarin, gitu ya. Jadi ini OR. Bisa kebayang, ini kita fokusnya bukan benzen yang tetrasubstitusi, tapi benzen yang monosubstitusi. Nah, kemudian dari ini itu nanti palladiumnya akan bereaksi di tengah sini gitu ya. Jadi dia akan membentuk ikatan. Ini ada PD, kemudian di sini ada OR. Jadi palladiumnya akan membentuk interaksi antara O dengan CH2. Jadi ada di tengah-tengah sini si logam ini. Kemudian nanti dia akan eh, mengeluarkan berkondensasi gitu ya tahapannya. Jadi tahapannya awalnya itu adisi gitu ya, adisi oksidasi. Kemudian di sini ada kondensasi. Nah, kondensasi dia nanti akan menghasilkan kalau tadi masih PD 0. Nah, ini nih reaksinya organologam nih kalian nanti kalau ada pelajaran organologam ya lebih lanjut bisa dipelajari. Di sini PD-nya jadi punya koordinasinya 2. Nah, karena ada kondensasi dia pakai H2 ya di sini. Nah, sehingga nanti dia tahapan berikutnya ini kalau kalian mau eh, ada sesi sendiri membahas ini reaksinya. Ini ada deprotonasi karena emang ini advance ya nasi. Nah, nanti sehingga deprotonasi maka dari itu yang PD sama ini ya, yang PD sama CH2-nya ini tuh lepas sehingga menghasilkan eh, ini semua satu ini digantikan oleh H dari H2 ini ya, gitu. Sehingga hasilnya HOR. HOR, HOR. HOR itu apa? HOR-nya apa itu? Yang tadi, yang benzen tetrasubstitusi. Oke, jadi sebenarnya dia ingin menghilangkan benzilnya gitu ya. Kan tadi kan ini OBZ ya, O terus ada seperti ini, kemudian ada fenil gitu kan. Nah, PD itu tuh ingin menghilangkan zat ini untuk dihidrolisis sehingga akan menghasilkan alkohol jadi OH kayak gitu. Nah, reaksi-reaksi PD emang produknya nanti ada yang alkohol gitu, tapi pusat reaksinya beda-beda.
ada yang dia dari alkuna gitu ya, ada yang dia dari benzil. Nah, karena dia katalis logam, pasti mereka spesifik gitu, kerjanya tuh spesifik. Oh, kalau reaksi misalnya kalau reaksi yang saya lupa ya Suzuki itu reaksinya dia akan mengganti apa gitu ya, PD-nya akan mengganti apa. Kemudian kalau Sonogashira itu akan mengganti gugus fungsi apa gitu ya, direduksi gitu ya, menghasilkan apa. Nah, jadi dia menghasilkan OH gitu. Jadi yang awalnya tadi obenzil, dia akan menghasilkan OH seperti itu. Tuh ya. Nah, jadi produknya yang untuk produk nomor satu itu hasilnya seperti ini. Jadi ada ester, ada OH, ada metoksi, sama ada metil CH3 gitu. Nah, kemudian di sini nomor D ya, kan kita nomor D. Nanti protonnya itu ada berapa? Ada 4 ya. Ada 3,87, 3,84, 2,63 sama 2,1 gitu ya. Nah, semuanya singlet dan semuanya 3 gitu ya. 3H, 3H, 3H gitu. Oke. Jadi, nah kalau ini kan ada metil, OME, ini kan CH3 ya, ada 3H. Ini CH3 ada 3H, udah 2. Yang OME juga 3H, ada 3. Padahal di sini kita dituntut yang D ada satu metil lagi kan, ada 3H lagi kan, yang keempat. Nah, itu dia reaksi yang kedua, yaitu dengan H2O ya, anhidrat jadi dengan piridin. Nah, itu akan menghasilkan, jadi kan tadi produk yang awalnya kan seperti ini ya. Ini ester, emang agak berat sih, tapi ya udahlah ya buat ini, buat buat apa sih, buat tambahan pengetahuan. Dan di sini ada OH gitu ya. Kemudian nanti dia akan bereaksi dengan, nah ini. Nah, nanti yang bereaksi itu menurut kalian yang mana? Yang OH, metoksi, CH3 atau ester? Ini O ya. Yang yang OH ya. Yang OH ini nanti dia akan bereaksi gitu ya dengan ini karbonil nanti akan seperti ini, kemudian nanti ini akan menjadi living group yang baik, ya, sehingga nanti dia akan menghasilkan O seperti ini. Oke. Nah, sehingga CH3 kita udah punya 4, yaitu CH3 yang ini. Jadi di sini NMR itu akan in addition to the aromatic region. Jadi addition ya, bukan seluruhnya. Kalau seluruhnya dia pasti ada Hasinglet juga, tapi di sini yang disebutkan yang ketambahan, yaitu ada 3 ya ada 4 metil, karena kan 3H semua ya. Jadi ada yang ini metil, 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 kemudian di sini ada metil lagi gitu.